Tim Resmob Elang Utara membubarkan sekumpulan pemuda yang tengah asyik pesta miras Ciu Manohara di pinggir Jalan Imam Bonjol, Semarang. Satu persatu mereka diperiksa dan digeledah guna mencari barang lain yang menyalahi hukum seperti narkotika dan senjata tajam. Meski tak menemukan barang berbahaya lain, tim Elang Utara hanya memberi pengarahan dan pencerahan singkat agar tak mengulang dengan berkumpul menenggak miras di pinggir jalan. Petugas Resmob Polrestabes Semarang melakukan penggerebekan di sebuah arena judi sabung ayam di kawasan Monolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Para petaruh aduan ayam dan penonton kabur. Dari belasan orang yang diamankan, polisi baru menetapkan 2 orang penyelenggara arena judi sebagai tersangka. Dari penggerebekan ini, petugas mengamankan 25 ekor ayam jago, uang tunai ratusan ribu rupiah, serta sepeda motor dan mobil milik peserta judi. Unit Resmob Polrestabes Semarang berhasil meringkus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menggunakan senjata airsoft gun yang tak segan-segan melukai korbannya. Aksi pencurian juga terekam kamera pengintai di sebuah minimarket di Jalan Kedung Mundu, Semarang. Salah satu pelaku berhasil dilumpuhkan dengan timah panas tim Resmob Polrestabes Semarang karena mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian, senjata airsoft gun, dan kunci T. Senjata airsoft gun. Polres Sleman menangkap seorang pelaku penipuan berkedok penggandaan uang dengan cara ritual. Tersangka MH alias Gus Bahar ini ditangkap setelah membawa kabur uang tunai sebesar 10 juta rupiah milik korban. Uang hasil kejahatan itu diakui oleh tersangka dihabiskan untuk foya-foya. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 378 KUHP yang memberi ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Anaknya Kiai. Coba kamu ceritain dari awal. GG. Kejaksaan Negeri Purwokerto mengamankan 2 orang warga Banyumas yang diduga menilap dana bantuan COVID-19 dari Kementerian Tenaga Kerja senilai 1,9 miliar lebih. Dari penggeledahan, petugas berhasil menyita uang tunai senilai 400 juta rupiah, puluhan stempel dan buku rekening yang hingga kini masih terus didalami oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Sunarwan dalam keterangan persnya menjelaskan, tim telah memeriksa 7 orang saksi. Aksi pencurian tanaman cabai di salah satu warung makan di Kabupaten Sukoharjo terekam kamera pengawas. Pencuri menggunakan mobil untuk mengangkut 2 pot tanaman cabai milik warga tersebut. Aksi pencurian ini terjadi pukul 1.45 dini hari. 2 tanaman cabai tersebut berupa rawit merah yang siap panen. Pasangan suami istri yang dijatuhi pidana 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kasus sengketa jual beli tanah senilai 6,5 miliar rupiah beberapa waktu lalu akhirnya dibebaskan. Kepastian ini didapat setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengeluarkan putusan banding dan membebaskan Pak Sudri tersebut karena dinilai tidak terbukti bersalah. Melalui kuasa hukumnya, Pak Sutri ini akan melakukan gugatan balik baik itu secara perdata maupun pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik kepada pasangan pengusaha asal Jakarta yang membeli tanahnya termasuk kepada pihak ketiga yang terlibat dalam sengketa jual beli tanah tersebut. Seorang warga di Banyumas yang menggugat mantan calon suaminya setelah secara sepihak membatalkan perkawinan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Bahkan dalam putusannya, tergugat dihukum membayar denda sebesar 150 juta rupiah. Erupsi Merapi berupa awan panas guguran kembali meluncur ke arah barat daya Gunung Merapi sejauh 700 meter hari Selasa kemarin. Luncuran awan panas guguran terekam kamera CCTV dan seismogram pengamatan. Hingga kini status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level siaga dengan ancaman bahaya saat ini berupa luncuran awan panas dan lava di sisi barat daya maksimal 5 km. Sementara, lontaran material jika terjadi erupsi eksplosif dalam radius 3 km dari puncak. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius bahaya yang sudah ditetapkan oleh BPPTKG Yogyakarta.
PMI Jawa Tengah kembali menggelar operasi tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi setelah beberapa hari terakhir menunjukkan eskalasi erupsi kembali meningkat. PMI Jawa Tengah telah menerjunkan kendaraan Heartland yang siap menembus segala medan. Selain itu, PMI juga telah bersiap mendistribusikan logistik, higien kit, air bersih, mesin cuci tangan portable, dan masker untuk mengantisipasi segala kemungkinan apabila eskalasi Merapi kembali meningkat. Selain itu, PMI Jawa Tengah juga menerjunkan relawan ke lokasi terdampak erupsi Merapi di Kabupaten Klaten, Magelang, dan Boyolali yang akan membantu evakuasi warga ke titik-titik pengungsian.